Kisah nyata pemuda soleh mengalahkan ribuan setan pengikut dukun sakti. Pada suatu ketika, ada seorang dukun sakti yang dikalahkan oleh pemuda soleh. Setelah lama mengakui kekalahannya, pada akhirnya seorang yang dahulunya berprofesi sebagai dukun itu mau mengungkapkan masa lalunya kepada Syekh Abdul Muhsin. Ia menceritakan bahwa dirinya adalah seorang dukun yang berilmu tinggi. Dengan ilmunya, ia mampu mengumpulkan uang yang banyak. Ilmu kebal yang ia miliki juga sering mengundang decak kagum dan tepuk tangan banyak orang, ketika ia melakukan pertunjukan. Seperti halnya hari itu, ia mengadakan pertunjukan untuk memamerkan kesaktian ilmu kebalnya. Tangan kanan dan kirinya masing-masing memegang sebilah pisau tajam yang dengan yakin ia hujamkan ke perutnya sendiri. Teriakan histeris penonton pun mengiringi aksinya itu. Bahkan, teriakan histeris tersebut berganti dengan tepuk tangan meriah dan pandangan penuh kekaguman. Ia sukses besar dalam melakukan aksinya. Ketika kedua bilah pisau yang tajam itu menusuk perutnya, tak ada setetes darah pun yang keluar. Begitu pula ketika ia mencabut kembali pisau itu, perutnya tetap mulus tanpa bekas luka sedikit pun. Maka, ia pun mengulang dan mengulang aksinya itu. Namun, tiba-tiba dari kerumunan penonton ada seorang pemuda yang maju menghampirinya. Pemuda itu mengenakan pakaian lebar. Wajahnya dihiasi dengan janggut yang terpelihara rapi. Pemuda tersebut berjalan dengan tenangnya, dan terdengar suara lirih dari lisannya mengucapkan ayat kursi. Seketika itu, sang dukun merasakan kesakitan yang di bagian perut. Darah mengucur di daerah tersebut. Semuanya gelap, aku tak sadarkan diri. Ketika sadar, aku sudah berada di rumah sakit. Kurang lebih 3 bulan lamanya. Aku menderita sakit pasca operasi perutku yang terluka. Ungkapnya. Ia kemudian melanjutkan ceritanya, sebenarnya ada setan dari kalangan jin yang membantu ketika aku mempertunjukkan ilmu kekebalan tubuh. Merekalah yang menahan tusukan pisau, sehingga aku tidak terluka dan tidak merasakan sakit sedikit pun. Namun, ketika si pemuda membacakan ayat kursi, setan-setan tersebut lari meninggalkan tubuhku. Setan-setan tersebut memang kembali kepadaku setelahnya. Namun ketika kutanya, mengapa mereka meninggalkanku, mereka menjawab, jika kami tetap tinggal hingga pemuda itu menyelesaikan seluruh bacaan ayat kursi, niscaya kami akan binasa. Setelah kekuatan tubuhku pulih, aku pun kembali bersekutu dengan setan-setan tersebut. Dengan satu tujuan utama untuk balas dendam. Aku merencanakan balas dendam pada si pemuda itu, hingga aku merelakan tidak membuka praktek, dan tidak keluar rumah, demi menggelar ritual khusus untuk mencelakakan si pemuda itu. Hari pertama, aku mengutus ribuan setan tersebut namun mereka kembali tanpa hasil apapun. Begitu pula pada hari kedua. Mereka kembali dalam keadaan kalah dan payah. Hari berikutnya dan berikutnya begitu pula, hingga akhirnya aku menyerah. Rahasia apakah yang dimiliki pemuda itu? Tanya Syekh Abdul Muhsin. Setan-setan yang bersekutu denganku berkata, pemuda tersebut tidak bisa disentuh apalagi diganggu karena ia tidak pernah melalaikan sholat. Begitulah kisahnya. Subhanallah. Lihatlah bagaimana kekuatan sebuah sholat mampu membentengi diri dari gangguan jin dan setan yang ingin membinasakan. Jadi, masih inginkah untuk tetap melalaikan ibadah wajib tersebut setelah ini? Yakinlah bahwa apa yang telah Allah perintahkan, pasti memiliki kebaikan dan keutamaan di dalamnya.